Sebuah desa kecil di utara Jawa Barat, kehidupan Aisyah dan neneknya, Mbah Sari, terasa seperti perjalanan tanpa ujung dalam kesulitan. Pagi itu, Aisyah membawa setumpuk kain tenun yang dikerjakan oleh Mbah Sari selama berminggu-minggu untuk dijual di pasar. Kain itu adalah harapan terakhir mereka untuk membeli makanan. Namun, sesampainya di pasar, kenyataan yang pahit kembali menyambutnya. Kasihan sekali anak itu, tapi memang hidupnya tidak ada harapan. Lihat saja, dia hanya hidup dengan nenek tua renta di gubuk reot. Iya, mungkin lebih baik dia berhenti mencoba. Hidup miskin seperti mereka sudah takdir. Aisyah pun menggigit bibirnya dan mencoba menahan rasa sakit di hatinya. Dengan langkah berat, ia berjalan menjauh dari pasar dengan membawa kain yang tidak laku terjual. Setelah berjalan cukup jauh, Aisyah tiba di rumahnya, sebuah gubuk kecil di tepi hutan. Dinding bambu yang berlubang dan atap jerami yang bocor menjadi pemandangan yang biasa ia lihat setiap hari. Di dalam, Mbah Sari sedang duduk di atas tikar tua, mencoba menyulam kain yang lain meskipun matanya sudah mulai rabun. Mbak Sari menyambut Aisyah dengan senyum lemah. Sudah pulang, nak? Bagaimana di pasar? Lakukah kain kita? Aisyah tidak langsung menjawab. Ia duduk di dekat neneknya, meletakkan kain yang ia bawa di sampingnya. Matanya mulai basah, tetapi ia tidak ingin neneknya khawatir. Aisyah pun berusaha tersenyum. Belum, Mbah, tapi tidak apa-apa. Besok aku akan mencoba lagi. Mbah Sari menghela napas, mencoba tegar. Sudahlah, nak, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Mungkin hari ini belum waktunya. Nenek akan mencoba membuat kain yang lebih bagus, siapa tahu laku minggu depan. Aisyah menunduk dengan menangis dalam diam. Tapi, Mbah, kita tidak punya apa-apa lagi. Makan pun tidak ada. Mbah Sari mengelus kepala Aisyah dengan lembut. Nak, jangan khawatir, jangan menangis. Allah itu maha melihat. Dia tahu perjuangan kita. Selama kita sabar, pasti ada jalan keluar. Aisyah hanya bisa memeluk neneknya dengan erat, menangis dalam pelukan wanita tua itu yang tubuhnya semakin kurus karena kekurangan makanan. Malam itu hujan turun cukup deras, atap rumah mereka yang bocor tidak mampu menahan air, membuat mereka harus pindah ke sudut ruangan yang lebih kering. Pelita kecil menjadi satu-satunya sumber cahaya di tengah kegelapan. Aisyah membenarkan selimut tua untuk neneknya. Bah, tidurlah dulu. Besok aku akan mencari sesuatu di hutan. Siapa tahu kita bisa menemukan singkong atau daun-daunan. Mbah Sari batuk kecil mencoba tersenyum. Kamu harus jaga dirimu, nak. Jangan terlalu memaksakan diri. Nenek hanya ingin kamu tetap sehat. Aisyah menatap neneknya yang terbatuk-batuk, menahan air mata yang kembali mengalir. Di luar hujan semakin deras dan di dalam rumah rasa lapar membuat perut mereka terus berbunyi. Aisyah berbisik dalam hati, "Ya Allah, kapan penderitaan ini berakhir? Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi." Di tengah malam ketika neneknya sudah tertidur, Aisyah duduk di atas tikar tua mereka. Ia merapatkan kedua tangannya, memanjatkan doa dengan penuh keikhlasan. Dengan suara lirih, Aisyah berkata, "Ya Allah, aku tahu Engkau selalu mendengar. Aku tidak meminta kekayaan, hanya rezeki yang cukup untukku dan nenekku. Jika hidup kami memang sulit seperti ini, berikan aku kekuatan untuk tetap bersabar. Tapi ya Allah, jika ada jalan keluar untuk kami, tolong tunjukkanlah." Angin malam yang dingin menerpa wajahnya, seolah menjadi jawaban atas doanya. Aisyah menatap pelita kecil di depannya, berharap cahaya kecil itu menjadi tanda bahwa harapan masih ada. Namun di luar sana, di sungai yang tidak jauh dari rumah mereka, air mulai bergerak perlahan. Seekor buaya putih yang terluka muncul di permukaan, seolah mendengar doa Aisyah dan membawa jawaban dari langit. Malam itu, Aisyah yang masih terjaga dari tidurnya memutuskan untuk pergi ke tepi sungai. Entah kenapa, hatinya terasa gelisah seperti ada yang memanggilnya dari kejauhan. Dengan hanya mengenakan kerudung tua dan membawa pelita kecil, ia melangkah perlahan ke arah sungai yang sunyi. Sesampainya di sana, angin dingin menerpa wajahnya. Air sungai yang biasanya tenang kini tampak beriak, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tubuhnya menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena firasat aneh yang ia rasakan. Aisyah pun berbisik sendiri, "Ya Allah, kenapa aku merasa seperti ini?
apa yang ada di dalam sungai ini. Tiba-tiba suara gemuruh muncul dari tengah sungai. Aisyah mundur beberapa langkah, memegang pelitanya erat-erat. Dari dalam air yang gelap, muncul kepala seekor buaya putih besar. Tubuhnya terlihat berkilauan oleh cahaya bulan, tetapi luka besar di punggungnya mengeluarkan darah yang membuat air sungai di sekitarnya memerah. Aisyah pun tersentak menahan napas. Astagfirullah, buaya. Tapi kenapa dia terluka seperti itu? Buaya itu perlahan bergerak mendekat ke tepi sungai. Matanya yang besar menatap Aisyah, bukan dengan tatapan buas, tetapi seperti memohon sesuatu. Aisyah bergetar, tetapi ia tidak bisa beranjak pergi. Dalam hatinya, ia merasa bahwa makhluk itu membutuhkan pertolongannya. Aisyah berbisik dalam hati, "Ya Allah, apakah ini ujianmu? Aku takut, tapi aku tidak bisa membiarkan makhluk ini menderita." Dengan langkah perlahan, Aisyah mendekati tepi sungai. Tangannya gemetar saat memegang pelita. Buaya itu tetap diam, tetapi menunjukkan tanda-tanda menyerang. Dari dekat, Aisyah melihat luka besar di punggung buaya itu seperti bekas sabetan benda tajam. Dengan suara pelan, Aisyah mencoba berbicara dengan buaya. "Kau terluka? Siapa yang melakukannya padamu? Apa kau butuh bantuan?" Buaya itu menggeram pelan tetapi tidak menyeramkan. Geramannya seperti jawaban, "Iya." Dengan hati-hati, Aisyah mendekat sedikit lagi. Ia tahu jika buaya itu menyerang, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tapi ia teringat pesan neneknya, "Berbuat baiklah kepada siapapun, bahkan kepada makhluk yang kau takuti. Allah tidak pernah tidur, nak." Aisyah menghela napas panjang lalu berdoa dengan pelan. "Bismillahirrohmanirrohim, aku akan mencoba menolongmu. Jangan bergerak ya." Ia membuka kain tua yang melilit tubuhnya. Itu adalah satu-satunya kain hangat yang ia miliki. Tetapi ia tahu kain itu bisa digunakan untuk membalut luka buaya tersebut. Dengan tangan yang gemetar, ia membersihkan luka buaya itu dengan air sungai. Kemudian Aisyah berbisik sambil membersihkan luka tersebut. "Kamu tahu, aku dan nenekku juga sering terluka, bukan secara fisik, tapi di hati. Kami sering dihina dan diremehkan. Tapi nenekku selalu bilang, selama kita terus berbuat baik, Allah pasti akan membantu kita. Aku harap menolongmu ini adalah jalan kebaikan." Buaya itu tetap diam, hanya sesekali menggeram pelan. Aisyah mulai membalut luka di punggungnya dengan kain yang ia robek menjadi beberapa bagian. Tangannya penuh dengan darah buaya itu, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin memastikan bahwa makhluk ini tidak lagi menderita. Sambil tersenyum kecil, Aisyah berkata, "Lihat, sekarang lukamu sudah dibalut. Aku tidak tahu apakah ini cukup, tapi setidaknya darahmu tidak akan mengalir lagi." Buaya itu pun menggerakkan kepalanya menatap Aisyah dalam-dalam. Matanya yang besar seperti mengucapkan terima kasih. Aisyah terdiam, merasa ada sesuatu yang istimewa dalam tatapan itu. Aisyah berbisik, "Apa kau mengerti ucapanku? Kalau iya, sembuhlah. Jangan menyerang orang-orang lagi. Kau juga ciptaan Allah, sama seperti aku." Buaya itu tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, membuat Aisyah mundur ketakutan. Namun alih-alih menyerang, buaya itu menundukkan kepalanya di depan Aisyah, seperti memberi penghormatan. Air mata Aisyah jatuh tanpa ia sadari. Ia merasa bahwa apa yang ia lakukan malam itu bukanlah hal biasa. Aisyah berbicara dengan suara lirih, "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku serahkan semuanya kepadamu." Setelah beberapa saat, buaya itu bergerak perlahan kembali ke tengah sungai. Sebelum benar-benar menyelam, ia menoleh sekali lagi ke arah Aisyah, lalu menghilang di balik gelapnya air. Aisyah duduk lemas di tepi sungai menangis pelan. "Apa arti semua ini, ya Allah? Kenapa aku merasa bahwa hidupku akan berubah setelah ini?" Malam itu Aisyah pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu bahwa perbuatannya menolong buaya putih itu akan menjadi awal dari sebuah keajaiban besar yang akan mengubah hidupnya dan neneknya selamanya. Keesokan paginya, matahari terbit dengan lembut, memancarkan sinar keemasan yang menerobos celah-celah dinding bambu rumah Aisyah. Ia bangun lebih awal seperti biasa, meskipun tubuhnya terasa lelah setelah malam penuh emosi di tepi sungai. Ia teringat buaya putih yang ditolongnya, namun baginya itu hanya perbuatan kecil yang
tidak perlu dipikirkan lebih lanjut. Aisyah berbicara sendiri sambil membereskan tikar. Semoga buaya itu baik-baik saja. Tapi apa ini akan mengubah hidupku? Tidak mungkin. Ia memandang neneknya yang masih tertidur di balai-balai kayu. Wajah Mbah Sari terlihat pucat. Napasnya tersengal karena kelelahan fisik. Aisyah menghela napas panjang lalu berjalan keluar rumah untuk mencari sesuatu di hutan, seperti hari-hari biasanya. Namun ketika ia membuka pintu rumah, langkahnya terhenti. Matanya terbelalak melihat sesuatu yang luar biasa. Di depan rumahnya terdapat sebuah karung kecil yang tertutup rapat. Karung itu terlihat baru dan tidak biasa. Dengan hati-hati Aisyah mendekatinya. Aisyah berbisik dan bingung. Apa ini? Siapa yang meninggalkan karung di sini? Ia membuka karung itu perlahan dan napasnya langsung tertahan. Di dalamnya ia menemukan bongkahan emas kecil, beberapa koin perak, dan secari kain putih. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu, yang tampaknya sangat tua tetapi memiliki keindahan yang luar biasa. Ketika ia membuka kain tersebut, ia melihat tulisan Arab yang tertulis dengan tinta emas. Tulisan pada kain tersebut berisi seperti, kebaikanmu telah dicatat oleh langit. Gunakanlah rezeki ini dengan bijaksana untuk menolong sesama. Jangan pernah meninggalkan kesederhanaan dan ingatlah bahwa segala sesuatu berasal dari Allah yang Maha Pemurah. Aisyah terduduk di depan rumahnya. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia tahu ini adalah hasil dari perbuatannya menolong buaya putih tadi malam. Aisyah berbicara sendiri dengan suara bergetar. Ya Allah, ini adalah jawaban dari doa-doaku. Apa aku pantas menerima semua ini? Ia pun memeluk kain itu dengan erat-erat, lalu berlari masuk ke dalam rumah untuk menunjukkan kepada neneknya. Mbah Sari yang baru saja bangun dikejutkan oleh langkah tergesa-gesa Aisyah yang masuk ke dalam rumah sambil membawa karung tersebut. Mbah Sari juga bingung sambil duduk perlahan. Aisyah, apa yang terjadi nak? Kenapa kamu tergesa-gesa seperti itu? Aisyah dengan suara terisak menunjukkan karung. Lihatlah Mbah, ini ada di depan rumah kita. Ada emas, koin perak dan tulisan ini. Aku tidak tahu siapa yang memberikannya. Mbah Sari terkejut memandang si karung. Ya Allah, dari mana semua ini Aisyah? Jangan-jangan ini hasil mencuri. Aisyah menggeleng cepat lalu menangis. Tidak Mbah, aku bersumpah. Ini bukan hasil mencuri. Semalam aku pergi ke tepi sungai. Aku bertemu seekor buaya putih besar yang terluka. Aku menolongnya Mbah. Aku pikir itu hanya perbuatan kecil. Tapi pagi ini aku menemukan ini di depan rumah. Mbah Sari menatap cucunya dengan mata penuh haru. Air matanya mulai mengalir. Ia tahu bahwa cucunya adalah anak yang tulus. Dan kejadian ini bukanlah kebetulan. Mbah Sari pun memeluk Aisyah dengan erat. Nah, ini adalah rezeki dari Allah. Kebaikanmu telah diganjar olehnya. Tapi ingat, rezeki ini bukan hanya untuk kita. Allah mengujimu dengan amanah ini. Kau harus menggunakannya untuk kebaikan, bukan untuk kesombongan. Aisyah mengangguk sambil menangis. Iya Mbah, aku tidak akan lupa. Kita gunakan ini untuk membantu orang lain, seperti yang selalu kau ajarkan padaku. Dengan emas dan koin perak itu, Aisyah dan neneknya memulai hidup baru. Mereka menggunakan sebagian kecil rezeki tersebut untuk memperbaiki rumah mereka yang sudah reot, dan sebagian besar lainnya untuk membuka sebuah warung makan sederhana. Warung itu bukan hanya tempat untuk berjualan, tetapi juga tempat Aisyah membantu sesama. Ia sering memberikan makanan gratis kepada fakir miskin, anak-anak yatim, dan siapapun yang membutuhkan. Namun, kabar tentang keberhasilan Aisyah mulai menyebar di desa. Orang-orang yang dulu menghina kini mulai berubah sikap. Beberapa mendekatinya dengan rasa iri, sementara yang lain mulai mencurigainya. Warga desa satu berbisik kepada temannya. Kau dengar, Aisyah sekarang punya warung makan besar. Katanya dia mendapat emas dari tepi sungai. Jangan-jangan dia bekerja sama dengan makhluk gaib. Warga desa dua pun mengangguk setuju. Benar, tidak mungkin anak miskin seperti dia tiba-tiba jadi kaya. Pasti ada sesuatu yang aneh.
Aisyah mendengar semua fitnah itu, tetapi ia memilih untuk tetap sabar. Ia terus berbuat baik dan tidak peduli dengan ucapan orang lain. Baginya, rezeki ini adalah amanah, bukan sekadar keberuntungan. Suatu malam, ketika Aisyah sedang berdoa di tepi sungai untuk berterima kasih kepada Allah, buaya putih itu muncul kembali. Namun kali ini ia tidak hanya muncul sebagai buaya. Tubuhnya memancarkan cahaya terang dan perlahan berubah menjadi sosok wanita tua berjubah putih. Wanita itu menatap Aisyah dengan senyuman lembut. Wanita gaib berkata dengan suara tenang, "Aisyah, aku datang untuk memastikan bahwa rezeki yang kau terima digunakan dengan baik. Kau telah menjaga amanah itu dengan baik dan aku bangga padamu." Aisyah dengan mata terbelalak terkejut. "Siapa kau? Kenapa kau menampakkan diri kepadaku?" Wanita gaib berkata, "Aku adalah penjaga sungai ini, dan aku telah melihat hatimu yang tulus. Kebaikanmu yang tanpa pamrih telah mengubah takdir hidupmu dan nenekmu. Tapi ingatlah, rezeki ini adalah ujian. Jangan biarkan kesombongan merusak berkah yang telah Allah berikan kepadamu." Aisyah pun menunduk, menangis haru. Ia tahu bahwa apa yang ia miliki bukan hanya miliknya, tetapi titipan untuk membantu orang lain. Aisyah berbisik dengan suara bergetar, "Aku berjanji, aku akan terus berbuat baik. Meski hidupku berubah, aku tidak akan melupakan asal-usulku." Wanita itu tersenyum, lalu perlahan menghilang dengan dalam cahaya. Aisyah merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan ia akan menjalani semuanya dengan keimanan dan kesederhanaan. Seiring waktu, kehidupan Aisyah dan neneknya semakin membaik. Warung mereka berkembang menjadi tempat makan yang dikenal seluruh desa. Tidak hanya dengan makanannya yang enak, tetapi juga karena kemurahan hati Aisyah yang sering memberikan makanan gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun, saat kebahagiaan mulai menghampiri, ujian yang lebih besar pun datang. Di pasar, warga mulai membicarakan kesuksesan Aisyah dengan nada iri. Warga desa satu bicara, "Kau lihat Aisyah itu. Dulu dia tidak punya apa-apa, sekarang dia seperti ratu di desa ini. Punya warung besar, membantu orang-orang miskin, tapi dari mana uangnya? Apa tidak aneh?" Kemudian warga desa lainnya pun berkata, "Benar, jangan-jangan dia menggunakan ilmu gaib. Bukankah dia sering ke sungai itu, tempat angker yang penuh dengan makhluk halus? Aku dengar dia mendapat emas dari buaya putih. Pasti itu perjanjian dengan makhluk gaib. Tidak mungkin anak miskin tiba-tiba menjadi kaya." Aisyah yang mendengar pembicaraan itu dari kejauhan hanya bisa tersenyum tipis. Meski hatinya terluka, ia teringat pesan neneknya. Orang yang berbuat baik selalu diuji, tetaplah sabar. Suatu hari, seorang wanita yang dulu sering menghina Aisyah di pasar, Mak Siti, datang ke warungnya dengan wajah yang penuh rasa malu. Badannya tampak lebih kurus dan wajahnya pun penuh dengan kesedihan. Dengan suara lirih, Mak Siti berkata, "Aisyah, maafkan aku. Dulu aku sering menghina dan merendahkanmu, tapi sekarang aku butuh bantuanmu." Aisyah pun terkejut tetapi tetap tersenyum lembut. "Mak Siti, ada apa? Apa yang bisa aku bantu?" Mak Siti menunduk dengan air matanya yang mengalir. "Usahaku bangkrut dan suamiku sakit keras. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Anak-anakku kelaparan. Aku tahu aku tidak pantas meminta bantuanmu setelah semua yang kulakukan padamu. Tapi aku tidak tahu harus kemana lagi." Aisyah memandang Mak Siti dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat semua hinaan yang pernah dilontarkan wanita itu, tetapi hatinya dipenuhi belas kasih. Ia tahu ini adalah ujian kesabarannya. Dengan lembut, Aisyah berkata, "Mak Siti, Rasulullah mengajarkan kita untuk memaafkan, bahkan kepada orang yang menyakiti kita. Jangan khawatir, aku akan membantumu." Aisyah segera memberikan beberapa karung beras, uang, dan makanan untuk keluarga Mak Siti. Mak Siti menangis terseduh-seduh, kemudian memeluk tangan Aisyah. Dengan suara gemetar, Mak Siti bicara, "Terima kasih Aisyah, kau lebih mulia dari aku. Aku berjanji tidak akan pernah merendahkan siapapun lagi." Namun, tidak semua orang mendekati Aisyah dengan niat yang baik.
Beberapa pedagang kaya di desa mulai iri dengan keberhasilan Aisyah dan mencoba menjatuhkannya dengan menawarkan kesepakatan yang tidak jujur. Dengan nada memuji, seorang pedagang kaya berkata kepada Aisyah, "Aisyah, kau gadis yang luar biasa. Warungmu semakin besar. Bagaimana kalau kau bekerja sama denganku? Kita bisa membangun restoran besar di kota dan kau akan menjadi salah satu orang terkaya di desa ini." Aisyah menjawab dengan sopan, "Maaf Pak, aku merasa apa yang aku punya sekarang sudah cukup. Rezeki ini adalah amanah, bukan untuk memperkaya diri." Pedagang kaya pun menyeringai, mencoba membujuk Aisyah. "Aisyah, jangan bodoh. Kesempatan ini tidak datang dua kali. Kau bisa hidup mewah, tidak perlu repot-repot membantu orang miskin itu lagi." Aisyah menatap pedagang itu dengan mata tajam. Ia merasa kata-katanya adalah godaan yang berbahaya. Dalam hatinya, ia berdoa memohon perlindungan Allah. Dengan tegas, Aisyah pun menjawab, "Maaf Pak, rezeki yang saya miliki adalah untuk membantu sesama, bukan untuk hidup mewah. Saya tidak akan mengkhianati amanah Allah." Pedagang kaya itu pun merasa tersinggung dan mulai menyebarkan fitnah tentang Aisyah. Namun suatu hari ia tertangkap basah mencuri dari pasar dan dipermalukan oleh warga desa. Sementara itu semakin banyak orang yang datang ke warung Aisyah tidak hanya untuk membeli makanan, tetapi juga untuk mencari nasihat dan bantuan. Nama Aisyah dikenal sebagai gadis yang rendah hati dan penuh dengan kebaikan. Di tengah ujian-ujian yang datang, Mbah Sari mulai sering sakit. Tubuhnya yang renta tidak lagi mampu menahan beban usianya yang tua. Suatu malam, neneknya memanggil Aisyah dengan suara lemah. "Aisyah, mendekatlah nak." "Iya Mbah, ada apa? Apa yang Mbah rasakan?" "Nenek merasa waktunya sudah dekat, tapi nenek bahagia nak. Melihatmu tumbuh menjadi gadis yang baik dan menjaga amanah dengan sangat baik, itu cukup bagi nenek." "Jangan bicara begitu Mbah. Aisyah masih membutuhkan Mbah. Aisyah tidak tahu harus bagaimana tanpa Mbah." Mbah Sari pun mengelus kepala Aisyah. "Allah akan selalu menjagamu nak. Jangan khawatir, tetaplah berbuat baik meski nanti nenek sudah tidak ada di sisimu." Malam itu Mbah Sari berpulang dengan tenang, meninggalkan Aisyah dengan hati yang penuh dengan kesedihan, tetapi juga kekuatan untuk melanjutkan hidupnya. Aisyah melewati ujian demi ujian, mulai dari fitnah, godaan kesombongan, hingga kehilangan nenek tercintanya. Namun, ia tetap teguh pada prinsipnya, yaitu hidup untuk membantu sesama dan menjaga amanah dari Allah. Keberkahan yang ia terima terus berlipat ganda, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga cinta dan penghormatan dari orang-orang di sekitarnya. Hari-hari setelah kepergian Mbah Sari, Aisyah merasa lebih sendiri dari sebelumnya. Meskipun warung makan yang dikelolanya semakin ramai, Mbah Sari adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Dan kini ia harus belajar hidup tanpa bimbingan neneknya. Namun meski berat, Aisyah tidak pernah merasa putus asa. Ia tahu bahwa kebaikan yang ia lakukan adalah jalan yang benar. Suatu malam, setelah menutup warung makan dan membersihkan sisa-sisa pekerjaan, Aisyah merasa gelisah. Suatu perasaan yang tak bisa dijelaskan mengusik hatinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang belum terselesaikan. Perasaan itu membawanya kembali ke tepi sungai, tempat pertama kali ia bertemu dengan buaya putih. Aisyah berjalan pelan menuju sungai, cahaya bulan yang terang menerangi jalannya. Sungai yang dulu kelihatan misterius kini terasa lebih damai, seakan menyambut kedatangannya. Saat ia tiba di tepi sungai, ia berdiam diri, memandangi air yang tenang, namun tiba-tiba air di tengah sungai mulai beriak. Aisyah tahu ini bukan kebetulan. Aisyah berbisik merasa ada yang aneh. "Buaya putih, apakah kau datang lagi?" Seiring dengan riak air yang semakin kuat, buaya putih itu muncul kembali. Kali ini tubuhnya berkilau lebih terang dari sebelumnya, dan matanya memancarkan cahaya yang seolah mengandung ribuan pertanyaan. Buaya itu mendekat dan seperti biasa tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya. Perlahan-lahan buaya itu muncul ke permukaan lebih dekat dengan Aisyah. Aisyah pun berkata dengan suara pelan tetapi penuh dengan rasa syukur, "Kenapa kau datang lagi? Bukankah aku sudah menolongmu? Apa yang terjadi?" Buaya putih itu bergerak mendekat lebih dekat. Namun kali ini bukan hanya tubuhnya yang tampak luar biasa.
Tubuh buaya itu mulai memancarkan cahaya yang semakin terang, dan dalam sekejap bentuknya perlahan berubah. Dari tubuh buaya yang besar muncul sosok wanita tua yang berjubah putih. Wanita itu tampak anggun dengan wajah yang penuh kedamaian dan kebijaksanaan. Dengan suara lembut dan penuh kasih, wanita gaib itu berkata, "Aisyah, jangan terkejut. Aku adalah penjaga sungai ini yang selama ini mengawasi langkahmu. Sesungguhnya yang kau tolong bukan hanya seekor buaya. Aku adalah penjaga yang ditugaskan Allah untuk menguji hatimu, dan aku datang untuk memberitahu sebuah rahasia besar." Aisyah pun terkejut, tetapi ia tidak merasa takut. Ia mendudukkan kepala dengan penuh hormat. Dengan suara penuh rasa ingin tahu, Aisyah berkata, "Siapa kau sebenarnya? Apa yang terjadi malam itu, dan mengapa kau menampakkan diri padaku?" Wanita gaib itu pun tersenyum dengan lembut dan berkata, "Aku adalah makhluk yang dipercayakan oleh Allah untuk menjaga sungai ini. Dulu ayahmu pernah datang ke tempat ini dan menolong makhluk yang terluka. Ia pernah mengasihi makhluk-makhluk yang tak terlihat oleh mata manusia. Doanya yang tulus telah membawa keberkahan bagi keluargamu." Aisyah dengan terkejut, "Ayahku? Tapi ayahku meninggal saat aku masih kecil. Aku tidak tahu banyak tentangnya." "Ya, ayahmu tidak sempat melihat hasil dari kebaikannya. Namun doanya mengalirkan keberkahan yang kini sampai padamu. Kebaikan hatimu dalam menolong buaya putih malam itu adalah bagian dari takdir yang Allah siapkan untukmu. Dengan menolong makhluk yang lemah, kamu bukan hanya memberi pertolongan kepada mereka, tetapi juga memperbaiki jalan hidupmu dan keluargamu." Aisyah terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Ia merasakan sebuah kehangatan yang luar biasa di hatinya, sesuatu yang sangat besar yang ia tidak pernah sadari sebelumnya. Wanita gaib melanjutkan dengan suara yang lebih dalam, "Aisyah, hidupmu yang sederhana ini adalah ujian sekaligus berkah. Allah mengujimu dengan kesulitan untuk melihat sejauh mana kamu akan bertahan. Kamu telah membuktikan bahwa hati yang tulus akan membawa pertolongan darinya. Namun ingatlah, hidup yang penuh berkah bukanlah hidup yang bebas dari ujian. Kesederhanaan yang kamu pegang adalah kunci. Jangan pernah lupa bahwa ini semua adalah titipan." Aisyah pun menunduk dalam-dalam. "Aku tidak pernah memikirkan semua ini seperti yang engkau katakan. Aku hanya ingin membantu, karena aku tahu hidup kami penuh dengan kekurangan. Tapi sekarang aku mengerti, semua ini adalah jalan yang Allah tunjukkan untukku." Wanita gaib itu tersenyum dengan mata penuh kebijaksanaan. "Kebaikanmu adalah amanah, Aisyah. Teruslah berbagi, teruslah berbuat baik, dan jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kamu miliki. Allah akan selalu bersama orang yang hatinya tulus. Ingatlah, rezeki yang datang padamu bukan hanya untukmu, tetapi untuk semua yang membutuhkan." Dengan sebuah isyarat tangan yang lembut, wanita itu perlahan mulai menghilang. Tubuhnya berubah menjadi buaya putih yang kembali menyelam ke dalam sungai. Namun sebelum menghilang, ia menoleh sekali lagi dan menatap Aisyah dengan tatapan penuh harapan. "Jagalah amanah ini, Aisyah. Teruslah menjadi cahaya bagi orang lain." Aisyah kembali ke rumah dengan hati yang lebih ringan, lebih tenang, dan lebih percaya diri. Ia tahu bahwa hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menebarkan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Rezeki yang ia terima adalah amanah, dan ia berjanji untuk terus menjalani hidup dengan kesederhanaan, berbagi, dan menjaga keikhlasan dalam hatinya. Warung makan yang ia kelola kini tidak hanya menjadi tempat untuk menjual makanan, tetapi juga tempat berkumpulnya orang-orang yang membutuhkan bantuan. Tempat di mana kebaikan hati Aisyah menyentuh banyak jiwa. Orang-orang yang pernah meremehkannya kini mulai menghargai kebaikannya yang ia sebarkan. Dan desa itu perlahan berubah menjadi tempat yang lebih harmonis. Aisyah tahu perjalanan hidupnya belum berakhir. Dengan doa dan usaha yang tulus, ia akan terus melangkah, mengingat pesan yang diterimanya dari buaya putih, bahwa kebaikan yang datang dari hati yang tulus adalah kunci kehidupan yang penuh dengan berkah.